Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Oni Ahmad selaku dosen dasar manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai desain dan struktur organisasi dari PT Pupuk Indonesia Pangan. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzia Zuna Akilah selaku moderator dan anggota dari kelompok 6 yaitu Amalia Putri Susanti, Fani Lutfiana Khairunisa, Farid Afwan Firdaus, Gina Natasha Novitasari, dan Ratu Zaskia Daimatul Zulfa. Materi pertama akan saya sampaikan. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Pupuk Indonesia Pangan. Nah, jenis struktur organisasi dari PT Pupuk Indonesia Pangan adalah dengan tipe struktur menurut produk pasar atau biasa yang disebut dengan divisional. Kenapa? Alasannya yaitu pertama, dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Yang kedua yaitu terdiri atas unit-unit yang terpisah dengan induk. Yang ketiga memiliki otonomi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu Zaskia. Kepada Ratu dipersilahkan. Terima kasih Zuna. Jadi, desain organisasi yaitu desain organisasi pada perusahaan ini adalah dengan menggunakan pendekatan organisasi klasik. Teori-teori dalam paradigma ini memandang organisasi sebagai sesuatu yang menyerupai mesin yang digerakkan oleh rencana dan kontrol dari manajemen. Maka dari itu, perusahaan kami memusatkan perhatiannya pada penciptaan suatu himpunan teknik-teknik yang rasional yang diperlukan dalam mengembangkan baik struktur maupun proses dan juga mengarahkan suatu bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasikan hubungan-hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Amalia dipersilakan. Terima kasih Ratu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian pekerjaan atau tugas perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Pangan. Yang pertama ada direktur. Tugas seorang direktur adalah bertanggung jawab atas karyawan, mengangkat dan memberhentikan manajer, lalu mengambil keputusan. Yang kedua, ada manajer pemasaran. Tugasnya adalah membuat metode pemasaran dan memonitoring dan mengarahkan sistem pemasaran. Lalu ada manajer administrasi dan keuangan yang tugasnya itu mengawasi keuangan perusahaan dan melakukan pendataan aktivitas keuangan perusahaan. Lalu ada manajer gudang, tugasnya mengawasi penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang. Dan ada manajer produksi yang tugasnya 1. Membuat rencana jadwal produksi untuk pekerjaan, 2. Menerapkan dan mengendalikan jadwal produksi, 3. Meninjau dan menyesuaikan jadwal, 4. Menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan, 5. Menentukan sumber daya material yang dibutuhkan. Lalu ada satuan pengawasan internal, yaitu tugasnya yang pertama menetapkan kebijakan pengawasan internal, kedua melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan, ketiga mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal, yang terakhir melaporkan hasil pengawasan internal kepada atasan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani Lutfiana. Baik, terima kasih Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi departementalisasi. Sebelumnya, apa itu departementalisasi? Departementalisasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam pengelompokan aktivitas menjadi sejumlah departemen, sehingga aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat diselenggarakan secara serempak. Ada 2 dasar departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi fungsional dan juga departementalisasi divisional. Berikut ini adalah penerapan departementalisasi pada PT Pupuk Indonesia Pangan. Yang pertama itu ada departemen produksi. Pada departemen produksi itu ada manajer produksi dan operator mesin. Manajer produksi, tugas dari manajer produksi adalah bertanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian proses produksi, dan orang yang mengkoordinasi, merencanakan, serta mengarahkan seluruh kegiatan produksi. Lalu tugas dari operator adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pengoperasian seluruh mesin yang ada di PT Pupuk Indonesia Pangan sebagai pemeriksa, pengawas, serta memastikan perawatan dari mesin yang digunakan agar proses produksi PT Pupuk Indonesia Pangan bisa berjalan dengan sesuai prosedurnya.
Yang kedua itu ada Departemen Pemasaran. Di Departemen Pemasaran ada manajer pemasaran, divisi penjualan, dan divisi promosi. Tugas dari manajer pemasaran adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas program pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan. Tugasnya menyusun dan mengevaluasi manajemen pemasaran serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas manajemen pemasaran. Yang ketiga ada Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan itu ada manajer keuangan. Tugas dari manajer keuangan adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan finansial PT Pupuk Indonesia Pangan dan berperan dalam mengambil keputusan, melakukan koordinasi, serta merencanakan finansial dari PT Pupuk Indonesia Pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid Afwan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hierarki, yaitu suatu pola tingkat berjenjang dari sebuah struktur organisasi. Yang pertama, rentang kendali atau span of control, yaitu jumlah orang dan departemen yang melapor langsung kepada manajer tertentu. Pada PT Pupuk Indonesia Pangan, direktur utama mengendalikan 5 orang atau departemen. Sekretaris perusahaan mengendalikan 2 departemen. Satuan pengawas internal mengendalikan 2 departemen. Departemen Agro-Solution mengendalikan 2 departemen. Manajer produksi mengendalikan 4 departemen. Direktur keuangan mengendalikan 3 departemen. Selanjutnya, Departemen Pemasaran mengendalikan 2 departemen. Departemen Keuangan mengendalikan 2 departemen. Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum mengendalikan 2 departemen. Yang kedua adalah rantai komando atau chain of command, yaitu rencana yang menentukan siapa melapor kepada siapa dalam sebuah organisasi. Pada PT Pupuk Indonesia Pangan, yang pertama tata kelola dan manajemen risiko serta hukum dan humas melapor kepada sekretaris perusahaan, kemudian sekretaris perusahaan melapor kepada direktur utama. Yang kedua, pengawasan operasional dan pengawasan keuangan melapor kepada satuan pengawas internal, kemudian satuan pengawas internal melapor kepada direktur utama. Yang ketiga, perencanaan Agro-Solution dan pelaksanaan Agro-Solution melapor kepada Departemen Agro-Solution. Kemudian Departemen Agro-Solution melapor kepada direktur utama. Yang keempat, Pabrik Indramayu, Pabrik Ramamerta, Pemeliharaan, dan KIC serta K3LH melapor kepada manajer produksi. Kemudian manajer produksi melapor kepada direktur utama. Yang kelima, perencanaan pemasaran dan penjualan melapor kepada Departemen Pemasaran. Kemudian Departemen Pemasaran melapor kepada Direktur Keuangan. Direktur Keuangan melapor kepada Direktur Utama. Yang keenam, keuangan, anggaran, dan akuntansi melapor kepada Departemen Keuangan. Departemen Keuangan melapor kepada Direktur Keuangan. Direktur Keuangan melapor kepada Direktur Utama. Yang terakhir, umum dan pengadaan serta sumber daya manusia melapor kepada Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum. Kemudian, Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum melapor kepada Direktur Keuangan. Direktur Keuangan melapor kepada Direktur Utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Baik, selanjutnya koordinasi. Ada 2. Yang pertama, koordinasi vertikal. Adalah di mana antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasi secara struktural terdapat hubungan hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando. Contohnya, koordinasi antara manajer pemasaran dengan bawahannya yaitu perancang pemasaran dan bagian penjualan. Yang kedua, ada koordinasi horizontal adalah koordinasi fungsional di mana yang mengkoordinasi mempunyai tingkat eselon yang sama. Contohnya, koordinasi antara manajer pemasaran dengan manajer keuangan. Nah, koordinasi vertikal di dalam pelaksanaannya lebih mudah dibandingkan koordinasi horizontal. Karena koordinasi vertikal adalah antara atasan dengan bawahan.
Jadi, bawahanlah yang harus mengikuti instruksi dari atasannya. Sedangkan koordinasi horizontal pelaksananya lebih rumit disebabkan koordinasi berlangsung antara bagian yang sama tingkatannya dalam jenjang organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Baik, terima kasih. Selanjutnya diferensiasi pada PT Pupuk Indonesia Pangan. Yang pertama, melakukan inovasi agar bisa bersaing hingga menguasai pasar. Yang kedua, kepemimpinan organisasi di PT Pupuk Indonesia Pangan sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir, produk dari PT Pupuk Indonesia Pangan sangat berkualitas dan terdapat kelebihan dalam produk-produknya. Selanjutnya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Jadi, dapat saya simpulkan dari presentasi kami ini bahwa desain struktur organisasi PT Pupuk Indonesia Pangan adalah dengan struktur menurut produk pasar atau biasa disebut dengan struktur divisional. Setiap departemen dipimpin oleh manajer yang ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bertujuan agar pekerjaan atau produksi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, tepat, dan efisien. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.